Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kemarin masih banyak yang bertanya, ada yang masih bingung bagaimana cara mengisi buku kegiatan Ramadan. Nah, di video kali ini Ibu akan menjelaskan kembali bagaimana cara mengisi buku kegiatan Ramadan. Nah, di bagian pertama itu silakan anak-anak Ibu semuanya tuliskan nama, kelas, dan juga nama sekolahnya. Kemudian di bab pertama itu ada penjelasan materi tentang puasa Ramadan. Silakan anak-anak Ibu semuanya dibaca dan dipelajari di rumah. Kemudian di bab yang kedua itu ada kegiatan-kegiatan bulan Ramadan. Nah, yang pertama ada kegiatan sholat tarawih dan ceramah Ramadan. Nah, silakan anak-anak Ibu semuanya tuliskan tahun hijriahnya, tulis tahun 1444 Hijriah. Kemudian kalau yang Masehinya tahun 2023. Nah, yang di dalam kota itu ada hari atau tanggal, kemudian waktu, tempat, imam, kemudian faraf imam, penceramah, dan para penceramah. Nah, misal contohnya hari atau tanggal. Nah, hari pertama kita sholat tarawih itu misalnya hari Rabu tanggal 2 bulan 3 2023. Nah, silakan dituliskan. Kemudian waktunya kita sholat tarawih itu jam berapa? Misalnya jam 19.30 atau misalnya jam 19.30 itu sholat isya, kemudian sholat tarawihnya jam 20.00. Misal, silakan dituliskan. Kemudian tempat. Nah, tempat ini adalah masjid, nama masjidnya. Masjid kita tempat sholat itu namanya apa? Misal Masjid Baitur Rahman ataupun Masjid Uswatun Hasanah. Nah, silakan dituliskan. Kemudian imam sholat tarawihnya siapa? Misal Ustadz Azwar SPD misal. Silakan dituliskan. Jangan lupa nanti minta paraf imamnya. Kemudian nama penceramahnya siapa? Silakan dituliskan. Juga jangan lupa minta paraf ataupun tanda tangan penceramahnya ataupun al-ustadznya. Kemudian di bawahnya ada intisari isi ceramah. Nah, intisari isi ceramah ini maksudnya adalah kesimpulan dari isi ceramah al-ustadznya. Nah, ini silakan diisi selama 30 hari ataupun selama bulan Ramadan. Kemudian yang B itu ada kegiatan sholat fardu berjamaah. Nah, kegiatan sholat fardu berjamaah ini kalau misalnya sholat subuhnya itu berjamaah, nah silakan diceklis bagian imamnya, diceklis, kemudian jangan lupa minta tanda tangan ataupun paraf imamnya. Begitu juga seterusnya sholat zuhur, asar, maghrib, dan juga sholat isya. Yang C itu kegiatan membaca Al-Quran. Nah, kegiatan membaca Al-Quran, silakan nanti kalau misalnya nanti di sekolah, nama surahnya itu apa? Kemudian juz berapa? Misal contohnya surah Al-Baqarah juz 1. Silakan dituliskan, diisi, kemudian pembimbingnya siapa? Nah, misalnya yang masuk jam pertama itu Ibu Rita Kartika. Silakan dituliskan nama gurunya, kemudian nanti minta paraf gurunya. Nah, itu selama kita di sekolah. Kalau misalnya nanti sudah libur, itu silakan nanti diisi pembimbingnya itu misalnya orang tua, silakan minta nanti paraf ataupun tanda tangan orang tua. Kemudian yang D itu kegiatan tadarus atau belajar membaca Al-Quran. Nah, tadarus atau belajar membaca Al-Quran ini misalnya di malam hari Ramadan kita tadarus di masjid, silakan nanti dituliskan kita membaca surah apa. Misalnya surah An-Nisa, nah silakan dituliskan. Kemudian pembimbingnya siapa? Kalau misalnya di saat tadarus itu ada pembimbingnya, ada al-ustadz ataupun ada ustazah, silakan dituliskan. Kemudian nanti minta paraf orang tua kita. Nanti kalau misalnya Bu, kami tidak ada pembimbing saat tadarus, juga tidak apa-apa, silakan di strip saja. Nah, ini diisi selama bulan Ramadan. Kemudian yang E, kegiatan puasa Ramadan. Nah, kegiatan puasa Ramadan yang pertama puasa. Kalau misalnya anak-anak Ibu semuanya puasa, silakan diceklis. Kemudian tidak puasa itu di strip saja, alasannya di strip. Dan jangan lupa nanti minta paraf orang tua ataupun guru.
Kalau misalnya nanti anak-anak Ibu semuanya tidak puasa, silakan di checklist tidak puasa. Nah, alasannya kenapa? Kalau misalnya sakit, silakan dituliskan sakit, ataupun kalau misalnya yang putri lagi haid ataupun lagi halangan, silakan dituliskan alasannya. Kemudian yang F itu kegiatan sholat Jumat. Nah, kegiatan sholat Jumat ini untuk yang anak-anak Ibu semuanya yang putra. Nah, silakan dituliskan Jumat yang ke berapa, misalnya yang pertama. Kemudian tanggalnya tanggal berapa, misal Jumat pertama itu di bulan Ramadan, tepatnya yaitu tanggal 23 bulan 3 2023. Kemudian tempatnya ini nama masjidnya. Kemudian imamnya siapa, nama imamnya, kemudian jangan lupa nanti minta faraf ataupun tanda tangan imamnya. Kemudian khotibnya. Nah, khotib ini, nama khotibnya, jangan lupa nanti minta tanda tangan khotibnya. Di bawah ada intisari dari isi khutbahnya, sama dengan yang tadi. Jangan lupa dituliskan kesimpulan dari khutbahnya. Nah, ini diisi selama bulan Ramadan. Misalnya di dalam bulan Ramadan kali ini ada 4 ataupun sampai 5 kali sholat Jumat, silakan diisi, dilengkapi. Kemudian yang G itu ada kegiatan nuzul Al-Quran. Nah, kegiatan nuzul Al-Quran ini biasanya dilaksanakan di malam 17 Ramadan. Nah, nanti diisi misalnya hari atau tanggal. Nah, misalnya tepatnya itu 17 Ramadan puasa kali ini, yaitu Jumat tanggal 7 bulan 4 tahun 2023 misalnya. Nah, tempatnya itu di masjid apa? Anak-anak Ibu semuanya. Kemudian tema ceramahnya apa? Tema atau judul ceramahnya apa? Silakan diisi. Kemudian penceramahnya siapa, nama penceramahnya, dan seperti biasa jangan lupa nanti minta tanda tangan ataupun paraf dari al-ustadz ataupun ustazah yang menyampaikan. Kemudian intisari isi ceramah masih sama, silakan nanti disimpulkan ceramah dari al-ustadznya. Kemudian halaman 35 ada susunan kepanitiaan zakat fitrah. Nah, nanti ini sesuai dengan daerah ataupun nanti sesuai dengan tempat anak-anak Ibu semuanya membayar ataupun menunaikan zakat fitrah. Nanti kalau misalnya mau bayar zakat fitrah, minta bimbingan dari orang tuanya. Nanti ditanyakan di masjid masing-masing ketuanya siapa, kemudian sekretarisnya siapa, pengumpul zakatnya siapa, kemudian pembagi zakatnya namanya siapa, dan pelaksanaannya tuh kapan. Nanti yang di bawah jumlah zakat yang diterima, misalnya kalau misalnya kita mau bayarnya itu uang, berapa tunai uangnya. Seperti itu ya. Kemudian sholat Idul Fitri. Nah, hari atau tanggal, misalnya kita tepat hari raya Idul Fitrinya itu di Jumat tanggal 21 bulan 4 2023 misalnya. Silakan dituliskan, disesuaikan. Kemudian waktu kita sholat Idul Fitri itu jam berapa? Misalnya tergantung masjid masing-masing. Ada yang melaksanakannya itu di jam 6.30 atau misalnya ada di jam 7.00 ataupun ada yang di jam 7.30 sesuai dengan tempat ataupun masjid masing-masing. Kemudian nama imamnya siapa? Dan jangan lupa nanti minta tanda tangan ataupun faraf dari imam itu sendiri. Kemudian nama penceramahnya. Nanti dituliskan namanya siapa, kemudian minta tanda tangan dan faraf atau farafnya. Di bawah ada intisari dari isi khutbah Idul Fitrinya. Kesimpulannya nanti diisi. Nah, ini di bukunya cukup panjang, nanti dimaksimalkan saja. Nah, begitu penjelasan secara singkat untuk mengisi buku kegiatan Ramadannya. Nah, kalau yang untuk di halaman 39 itu nanti di sekolah bersama dengan guru. Demikian bagi yang misalnya masih kurang tentang penjelasan Ibu, nanti silakan di komen saja, insya Allah nanti Ibu balas. Demikian Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.